Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Sri Fauzani dari kelas MJ 202 dengan NIM 22020101081. Saya berasal dari program studi PJJ Manajemen S1. Tujuan saya membuat video seperti ini, saya ingin menuntaskan tugas ujian tengah semester saya di semester 2 ini dengan mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis yang akan ditujukan kepada Ibu Ratih Anggoro Wilis SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan soal teori dengan pertanyaan nomor 1, yaitu secara keseluruhan pembelajaran dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, menurut Anda apa saja manfaat dan kegunaan statistika? Menurut saya, statistika memiliki peran di berbagai bidang, misalnya statistika dalam pendidikan yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka mengumpulkan, penyusunan, penyajian, penganalisaan, bahan keterangan yang berwujud angka. Adapun kegunaan statistika diantaranya yaitu yang pertama, statistika berguna untuk mendapatkan suatu gambaran. Contoh, seperti gambaran yang khusus ataupun gambaran yang umum mengenai sebuah keadaan, peristiwa, dan suatu gejala. Yang kedua, statistika berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Hal ini akan mengungkapkan apakah suatu gejala yang satu dengan gejala yang lainnya atau malah sebaliknya. Apabila ada perbedaan, itu adalah suatu perbedaan yang memiliki arti atau perbedaan tersebut telah terjadi hanya dengan kebetulan saja. Dan yang ketiga, statistika berguna untuk dapat mengikuti suatu perkembangan ataupun pasang surut dari suatu gejala, peristiwa atau keadaan tersebut dari masa ke masa. Jadi, secara singkatnya adalah statistika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan data. Sedangkan statistik merupakan sebuah data, informasi, atau suatu hasil penerapan dari algoritma statistika pada suatu data. Lanjut, pertanyaan kedua, yaitu setelah Anda mempelajari materi mengenai penyajian dan pendistribusian data, menurut Anda bagaimana data bisa disajikan agar mudah untuk dibaca dan dipahami? Menurut saya, harus memahami masalah atau penelitian yang akan dibuat, mengumpulkan semua data masalah yang akurat, lalu menyusun data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Dan pertanyaan terakhir yang ketiga, yaitu sudah kita bahas bahwa statistika digunakan sebagai suatu alat ukur pengambilan keputusan. Jelaskan. Menurut saya di sini, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi bahwa statistika selain dalam bidang pendidikan juga mempunyai segi dari bidang bisnis, yaitu memiliki fungsi dan peran statistik bagi perusahaan sama halnya dengan peran akuntansi, yaitu sebagai sebuah informasi yang akan sangat membantu pemimpin perusahaan dalam membuat keputusan. Statistika sangat diperlukan dalam dunia bisnis dalam upaya untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai prediksi dan berkualitas demi menghasilkan output atau keputusan yang tepat sasaran. Hal ini harus dilakukan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam perencanaan bisnis di masa mendatang. Kemudian ada soal hitungan dengan pertanyaan nomor 1, yaitu berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam Rp1 per bulan. Di sini ada data yang belum dikelompokkan, jadi kita diperintahkan dengan harus mengelompokkan data tersebut. Kemudian hitunglah ukuran jarak, varians, dan simpangan waktunya. Lalu diperintahkan juga hitunglah tingkat kemiringan dan tingkat keruncingannya. Dan yang terakhir, gambarkan grafiknya dan jelaskan. Maka kita jawab dulu perintah yang nomor A, kelompokkan data tersebut. Di sini terdapat
31 angka atau 31 data yang sudah saya hitung, maka kita harus mencari data angka terkecil yaitu 30 dan angka terbesarnya yaitu 85. Lalu kita masukkan X min sama dengan 30, X max sama dengan 85. Lalu kita mencari range atau jangkauan yaitu dengan cara X max dikurangi X min sama dengan 85 dikurangi 30 sama dengan 55. Lalu kita juga mencari banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 33 log n. Log n ini yang berarti n adalah jumlah data dalam tabel yang sudah disediakan. Jadi sudah saya hitung jumlahnya ada 31. Lalu masukkan 1 ditambah 3,3 log 31. Hasilnya 5,91 bisa dibulatkan menjadi 6. Lalu kita mencari panjang kelas dengan rumus range dibagi banyak kelas sama dengan 55 dibagi 5,51 atau 6 sama dengan 9,28. Kemudian kita mencari panjang kelas dengan cara range dibagi banyak kelas sama dengan 55 dibagi 5,91 sama dengan 9,28. Hasilnya bisa dibulatkan menjadi 10. Selanjutnya soal nomor B. Hitunglah ukuran jarak, varians, dan simpangan bakunya. Kita hitung dulu ukuran jaraknya. X adalah nilai tengah kelas. X max sama dengan 84,5, X min sama dengan 34,5. Lalu kita hitung 84,5 dikurangi 34,5 sama dengan 50. Kemudian kita mencari varian dengan rumus sigma F X dikurangi X rata-rata pangkat 2 per N kurang 1. Dari mana nilai sigma Fx dikurangi X rata-rata pangkat 2 yaitu dari data yang sudah saya buat tadi, yang ini. Kemudian N kurangi 1 itu dari mana? Dari nilai angka dari data yang pertama tadi yang paling kecil. Jadi 6071 dibagi 30 hasilnya 202,37. Kemudian yang ketiga simpangan baku. Rumusnya yaitu akar sigma F X dikurangi rata-rata pangkat 2 per N kurangi 1. Dari mana sigma F X dikurangi rata-rata pangkat 2 itu dari tabel tadi yang sudah saya buat. Dari jumlah tabel yang sudah saya buat. Lalu N dikurangi 1 itu data angka yang dari tabel di atas yang paling terkecil. Jadi untuk sigma Fx kurangi rata-rata pangkat 2 nya yaitu 6001 dan N kurangi 1 nya itu 30. Hasilnya 14,22. Kemudian yang C, hitunglah tingkat kemiringan dan tingkat keruncingan. Di sini saya sudah menghitung dan membuat data untuk tingkat kemiringan dan tingkat keruncingan. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Rumus tingkat kemiringan yaitu 1 per N sigma Fx dikurangi rata-rata pangkat 3 per S pangkat 3. Lalu kita masukkan angkanya 1 per 31 dikali 39,346,5 per 14,22 pangkat 3, maka hasilnya 0,44. Di sini kita jelaskan karena nilai tingkat kemiringan adalah 0,44 atau bernilai positif, maka data kelompok tersebut mempunyai grafik yang melenceng ke kanan. Selanjutnya tingkat keruncingan. Kita masukkan dengan rumus 1 per N sigma F X dikurangi rata-rata pangkat 4 per S pangkat 4. Lalu kita masukkan angkanya 1 per 31 dikali 2,703,55,5
per 14,22 pangkat 4, maka hasilnya 2,13. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapatkan nilai tingkat keruncinan adalah 2,13. Bila nilai A4 lebih kecil dari 3, maka grafik distribusi tumpul atau disebut juga dengan kritik putih. Selanjutnya yang terakhir, yang D, gambarkan grafiknya dan jelaskan. Di sini sudah saya buatkan grafik hasil penjualan 31 restoran di Kota Depok. Maka kita jelaskan atau simpulkan berdasarkan grafik di atas membuktikan penjelasan sebelumnya bahwa grafik menceng ke kanan karena memiliki nilai tingkat kemiringan positif atau sebesar 0,44 dan dapat dilihat bahwa grafik memiliki keruncingan yang tumpul. Hal ini dikarenakan data memiliki nilai tingkat keruncingan lebih kecil dari 3. Mungkin dicukupkan sekian video presentasi kali ini dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya manusia biasa. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.